Kita awali kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika adalah bapak-bapakmu termasuk nenek moyangmu, abna'ukum anak-anakmu juga cucu-cucumu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajikum dan pasangan-pasangan hidupmu, wa ashiratukum dan keluarga besarmu, wa amwalun dan harta benda atau kekayaan yang kamu usahakan, wa tijarah dan perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakin dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu senangi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad pada jalan Allah, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Pembuka kaji. Kaji kita biasa hari Kamis, yang kita tidak sadar, terutama saya, ini adalah tanggal merah. Dan tidak ada yang mengasih info. Abu, ya di sini lah itu, di situ lah. Ya sebentar lagi so. Itulah jamaah kita kok agak curang. Judul kajian kita sesuai dengan babnya, bab kitab Riyadhus Shalihin. Kita beri judul dengan 3 hal pertanda manisnya iman itu telah mulai terasa. Kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 16 dan Imam Muslim nomor 43. Hadisnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, ada 3, man kunna fihi, siapa saja yang 3 itu ada padanya, wajada, dia mendapatkan halawah, manisnya iman.
Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu siapa yang Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan bahwa seseorang mencintai seseorang lain, la yuhibbu, yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa yakrah, dan bahwa dia benci, tidak suka, ayyauda, untuk kembali kepada kekafiran, kekufuran, ba'da an qada Allah minhu, setelah Allah menyelamatkannya, an qada, menyelamatkannya daripadanya, kama, seperti atau sebagaimana, yakrahu, dia benci, ayyukdapa, dia dibuang, dilemparkan ke dalam neraka. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami hadis ini. Kata para ulama, alun teraso lama beriman lah itu. Kameknya, enak, lezat atau manisnya akan membuahkan nanti tidak terasa nikmatnya beribadah, senangnya beribadah, sukanya melakukan ketaatan. Kalau dia belum lagi mendapatkan manisnya beriman. Karena ibadah itu, ketaatan itu, amal itu lahir daripada iman. Akan masih terpaksa orang untuk melakukan ketaatan, ibadah-ibadah dan amalan-amalan. Kadang-kadang masih ditokok-tokok, diancam-ancam, dipertakut-petakut, dia baru mau beribadah. Seperti anak-anak diancam dengan lidi dan tangkai sapu, baru dia mau salat puasa. Kalau masih begitu, belum kita lagi merasa nikmat, lezat, enak dan manisnya iman. Nah, pertandanya ada 3. Itu manis di sini kan rasa. Manis kan rasa. Bahkan kita sendiri tidak bisa menjabarkan, menguraikan, menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain ana manis. Karena rasa. Mani, coba lah kau. Mani, coba lah kau. Kalau tidak coba orang tu, tidak tahunya mani. Barasonya, kami, antabanang kami. Kalau tidak dinikmati, tidak tu dia kami. Kalau masalah rasa harus dicoba, dialami, dilalui, ya baru dia tahu rasa. Biar ni coba ni suat nak tahu nyo di, nak tahu di rasa bapa payah nak beranak jantan ko. Perasaan. Tidak bisa, rasa tidak bisa diceritakan. Nah, manis di sini kata pensarah Riyadhus Shalihin, yaitu salah seorang pensarahnya Syekh Utsaimin, lebih besar, lebih agung, lebih luar biasa dibanding dengan semua rasa manis. Dan orang tidak akan bisa menikmati manisnya kalau dia tidak pernah merasa. Ada 3. Baru dia akan mendapatkan manis, yang manisnya tidak bisa diceritakan. Bagaimanapun orang menceritakan, sepandai apapun orang mau tagannya, tidak bisa. Lalu Nabi beri suatu penjelasan agar orang bisa menikmati iman itu. Ingat, iman itu adalah kepercayaan di hati, keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dalam bentuk perbuatan.
Iman itu bisa bertambah, yazidu bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa melayang dan hilang. Bertambah, berkurang, hilang, melayang bisa. Bahkan ada orang yang menggadaikan imannya. Ku gadaikan imanku. Digadaikannya iman. Bertambah iman itu dengan ketaatan. Berarti makin taat orang, makin beramal orang, makin banyak dia beribadah, makin banyak dia melakukan pendekatan kepada Allah, maka dia makin kokoh, kuat imannya, makin teguh, makin terhunjam dalam hati, makin lalai, makin maksiat, makin durhaka, makin banyak dosa, maka imannya makin kurang, makin kurang. Lama-lama bisa jadi tidak ada yang menegurnya lagi. Tidak ada penegur, peringatan, tidak ada. Karena imannya sudah bisa dianggap sudah pudur. Pudur. Mari kita pahami sini. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu. Man, siapa yang atau seseorang yang kana adalah Allah itu dan Rasulnya ahabba ilaih. Ahabba ilaih mana lebih dia cintai daripada selain itu atau selain keduanya. Lalu bagaimana orang akan bisa mencintai Allah? Dia tidak kenal dengan Allah. Kata anak muda dan orang tua, tidak kenal. Itu. Jadi kenal dulu. Sering kita dengar, awwaluddin ma'rifatullah. Awal mula-mula sekali di dalam beragama ini mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Pertama melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran. Ujung-ujung ayat kan banyak diakhiri dengan nama-nama Allah kan. Itu Allah mengenalkan siapa dia itu. Tapi kalau dibaca-baca saja tidak kenal kita. Dan juga sifat-sifatnya. Nama-nama Allah itu dibagi tiga. Nama yang diajarkannya melalui kitabnya. Nama yang hanya tahu hamba-hambanya saja, hamba-hamba pilihannya, yaitu nabi-nabi dan lain sebagainya. Dan nama hanya dia yang tahu, tidak diberitahu. Tiga nama Allah. Anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau beritahu kepada salah seorang daripada makhlukmu. Atau yang ketiga, awis ta'tharta bi fi ilmil ghaibi 'indak, atau hanya nama itu engkau saja yang tahu, yang engkau simpan di sana. Tiga nama Allah. Yang kita pelajari, yang kita baca, yang disebut-sebut kan yang tercantum, yang terdapat dalam kitab suci dan hadis-hadis. Populer 99. Melalui nama-namanya itu kita kenal Allah. Karena nama Allah bukan hanya sekedar nama-namaan. Nama itu mencerminkan, menjelaskan, menggambarkan siapa Allah. Kalau ingin mengenal Allah, kenal, pelajari namanya. Nanti lama-lama engkau akan cinta kepada Allah. Yang kedua, melalui ciptaannya. Kita ini ciptaannya ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri kan ada tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang kalau kamu pelajari di kamu sendiri, nanti kamu akan bersyukur, akan cinta sama Allah. Dan apa yang di sekeliling kita, alam ini kan ayat.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Atau dalam surat Yasin wa ayatul lahum wa ayatul lahum. Juga dalam surat Ar-Rum wa ayatul lahum wa ayatul lahum, tanda-tanda yang menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya, kemahaesanya. Pelajarilah semua. Tidak akan datang cinta itu kalau kita tidak kenal siapa yang kita cintai. Masa ada orang mencintai yang tidak dikenal? Sakame-kame orang, serancak-rancak silaliknya, kalau anda kenal tidak cinta. Nah, cinta. Saya mencintai siapa? Siupiak Sarai. Tidak tahu. Tahu ke Siupiak Sarai? Tahu. Tidak pernah cari alun. Tidak bisa. Berarti yang langkah pertama mengenal Allah. Kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi hendaknya kecintaan kita kepada Rasul muncul lantaran cinta kepada Allah. Karena Rasul itu, makanya beliau begitu, kan Allah yang mengangkat. Allah yang berikan karunia kepada beliau. Kalau Allah nak karuniakan kepada Nabi Muhammad sesuatu, beliau biasa-biasa saja. Sama dengan manusia kebanyakan, ana basyarum mislukum, saya sama dengan kamu. Tapi masalahnya yuha ilai, aku diberi wahyu. Dua, cinta kepada Allah. Bagaimana menimbulkan cinta kepada Allah? Kenallah Allah. Satu, melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan ciptaannya, serta melalui firman-Nya ini. Firman-Nya itu baca, renungkanlah. Tapi bacanya, niatnya bukan hanya jadi pahala. Kalau pendapat ambo, rubahlah niatnya. Jangan mencocok Quran itu untuk mencari pahala kepanjang, mencari reda lah, reda suka Allah. Sekaligus cobalah renungkan, pelajari, tadaburi, makna-maknanya akan makin cinta. Tiga itu dulu, melalui namanya dan sifat-sifatnya, melalui ciptanya, melalui kalamnya, firmannya. Itu cinta Allah. Cinta Rasul juga begitu. Orang kalau tidak pernah mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi, bagaimana beliau sebenarnya, adab beliau, akhlak beliau, keseharian beliau, dan bagaimana beliau cintanya kepada kita umatnya, bahkan beliau habiskan segala sesuatu yang ada pada beliau demi mencintai, menyayangi umat beliau. Di saat-saat beliau akan mati pun dia masih ingat ummati. Itu makanya berbahagialah orang yang bersua berjumpa dengan Nabi di masa hidup Nabi. Tetapi lebih bahagialah orang yang tak ketemu dengan Nabi tapi dia beriman kepada Nabi. Celakalah orang yang bertemu dengan Nabi, kenal Nabi tapi tidak beriman. Itu Abu itu. Abu apa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lain. Maka pelajarilah sejarah Nabi, kisah Nabi. Setiap kita baca hadis Nabi, sebenarnya kita baca sejarah Nabi. Pelajari hadis Nabi itu kan Nabi yang ngomong, Nabi yang bicara, Nabi yang berbuat. Makin banyak kita pelajari hadis Nabi, makin tahu kita siapa Nabi, sayang betul Nabi kepada kita. Lama-lama tumbuh cinta. Anak ingat, yang menanamkan rasa cinta itu kan adalah Allah. Cinta itu di hati. Yang membolak-balik hati, ya Allah. Yang mengendalikan hati, ya Allah. Allah lebih dekat kepada hati kita
daripada kita sendiri yang memiliki hati. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mengantarai seorang dengan hatinya. Dia lebih dekat, lebih menguasai hati kita. Makanya kita diajarkan. Tadi tidak sempat saya perbanyak. Diajarkan doa. Yaitu doa bagaimana kita agar dikasih rasa cinta. Diberi, dikarunia oleh Allah bagaimana rasa cinta. Mencintai Allah. Saya bacakan saja dulu ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk gampang, mudah, amuah saja mengerjakan berbagai macam kebaikan. Fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Dan menjauhi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Dan aku meminta kepadamu hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali, dan ampunilah dosaku. Wa tarhamni, rahmatilah aku. Enggak ada di situ. Wa idza aradta fitnata qaumin, apabila berkeinginan engkau untuk mencobai, menguji suatu kaum dengan menimpakan kepada mereka ujian-ujian berat yang tak mampu karena kebangkang mereka, fatawaffani ghaira maftun, wafatkanlah aku sebelum fitnah itu terjadi. As'aluka hubbaka, aku memohon hubbaka, meminta kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu. Kan diminta tuh. As'aluka hubbaka, aku memohon untuk mencintaimu. Wa hubba man yuhibbu, mencintai siapa saja yang mencintaimu. Wa hubba amalin, mencintai, menyukai, menyenangi amalan. Yuqarribuni, yang dapat mendekatkan aku kepada cintamu. Ini tiga ada. Jadi minta, karena yang memberikan rasa cinta Allah. Diminta kepada Allah cinta. Berusaha kita untuk mencintai Allah melalui mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan ciptaannya, serta anugerahnya kepada kita. Lalu mohonlah rasa cinta itu. Nah, siapa saja yang di hatinya Allah itu lebih dicintainya daripada segala-gala, Rasul itu lebih dicintainya daripada semua-mua, dia sudah dapat kemanisan iman. Itu ayat yang kita baca tadi di awal, di halaman 2. Cigok sebentar halaman 2. Mau mencigok? Cigok lah kau. Halaman 2. Kul, katakanlah, in jika kana abaukum, bapak-bapakmu, nenek moyangmu, 1, wa abanaukum, anak-anak cucumu, 2, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, berapa tu? 3, wa azwajukum, pasangan-pasangan hidupmu, 4, wa ashiratukum, keluargamu, 5, wa amwalun, harta benda, iktarahtumuha, yang kamu pontang-panting mengusahakannya, wa habih-habih mencarinya. 6, yang ke-7, wa tijaratun, perniagaan yang kamu takut kasadah, takut kamu rugi. Dan masakin, rumah-rumah, gedung-gedung hunian yang kamu sangat menyukai hunian-hunian kamu itu, ahba ilaikum, itu lebih kamu cintai semuanya,
daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan menyukai jihad di jalan Allah. Tunggulah. Fatarabbasu, maka tunggulah. Apa yang kita tunggu? Hatta ya'ti Allahu bi'amri, sampai nanti Allah mendatangkan keputusannya. Ancaman namanya. Ancam. Fatarabbasu, maka tunggulah. Allah itu mendatangkan kepada kamu keputusannya. Wallah, Allah tidak akan menunjuki orang-orang atau kaum yang fasik. Apa ini? Apa ayat ini? Ini berarti ini, siapa saja yang lebih mendahulukan kecintaannya kepada sesuatu selain Allah, padahal selain Allah itu anugerah Allah kepadanya. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah anugerah Allah, nikmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Nyatanya itu yang lebih kamu cintai daripada Allah itu sendiri. Lebih kamu nomor satukan itu, lebih kamu dahulukan itu daripada melaksanakan ketaatan, beribadah, beramal, mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi panggilan-panggilan, seruan-seruannya, maka berarti kamu tidak mencintai Allah, melebihi cinta yang lain. Tunggu salah. Tarabasu namanya. Tunggu Allah memberikan keputusannya, azabnya, ikabnya, atau apa-apa sajalah. Di sini diterangkan, tunggulah Allah akan menurunkan ikabnya, sanksinya, hukumannya kepada kamu. Ada orang-orang yang memang menomorsatukan dunia ini dengan segala macam isinya, dicampakkannya agamanya, syariatnya, perintah-perintah Allah atau Allah disingkirkannya, larang-larang Allah itu yang dikerjakannya. Lalu nikmat dan apa yang mereka peroleh justru mereka pakai untuk melawan, menentang, mendurhakai, mengingkari Allah. Tunggulah ini. Itu yang ancaman. Tunggulah ini. Tarabbasu, tunggulah. Ini ancaman. Jika begitu, ayat ini bilang kepada kita apa? Hendaknya kecintaan kepada Allah dan Rasul itu nomor satu. Pasalnya, bagaimana kita lebih mencintai Allah daripada segala sesuatunya? Yang tadi gajinya. Kita sejauh mana mengenal Allah itu? Nama-nama Allah akan apakah baru sekedar dipajang di jalan-jalan? Dipajang di jalan. Digantung di dinding jadi hiasan. Namanya Al-Asmaul Husna. Atau dijadikan jimat, atau dilakukan bersama-sama, tapi tidak tahu apa itu isinya. Kalau hanya sekedar begitu, kita tidak akan kenal. Tidak kenal makanya tidak cinta, kan itu? Jadi berkeharusan kita mempelajari nama-nama Allah itu dan sifat-sifat Allah. Satu saja kita ambil nama Allah yang paling populer, Rahman Rahim. Dia yang pengasih, dia yang penyayang. Kita ini hidup lantaran kasih sayangnya. Kita ini begini lantaran Rahman Rahimnya. Kita bisa apa-apa itu lantaran dia Rahman Rahim. Panjang. Lama-lama timbul. Jangan lupa meminta itu.
As'aluka hubbaka. Pandai baca. As'aluka hubbaka. Aku memohon agar mencintaimu. Itu saja dulu. Dah. As'aluka hubbaka. Tanda cinta itu ada dua panggilan. Panggilan pertama, panggilan salat. Panggilan kedua, panggilan cilik sinetron. Contohnya begitu. Iya. Nah, mana dulu? Dari situ depek kita mau kuah sebentar, seketik mau kuah. Begitu seterusnya. Jadi kalau mencintai Allah berarti kita harus mendahulukan, menomorsatukan. Perintahnya kah, larangannya kah, aturannya kah, segala macamnya. Bahkan mencintai apa saja karena cinta kepada Allah. Ada lagu-lagu yang populer, kalau ingin emaknya, pegang anaknya katanya. Ingin emaknya, pegang anaknya. Kenapa? Kita harus dekati siapa yang dicintai. Bila perlu anjingnya pegang-pegang dulu. Anjingnya, kucingnya, ayamnya pegang-pegang. Apa hobi dia? Hobi-hobi dulu. Hobi-hobi dulu. Nyobi mangko, nyobi warnanya favorit, menjadi favorit lah doa. Kan begitu cara mendekati cinta. Logikanya begitu. Ini apa yang Allah cintai kita tidak suka, apa yang Allah benci malah suka. Sulit juga mendapat cinta Allah. Itu ancaman pertama. Ancaman pertama. Nah, kata Rasulullah begini dalam hadis di bawah. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang kamu. La yu'minu. Tidak beriman, tidak sempurna. Tidak beriman salah seorang kamu hatta hingga akuna. Hingga bahwa adalah aku ini ahabba ilaih. Lebih dicintainya min waladih daripada mencintai anaknya. Wa waladih dan mencintai orang tuanya. Orang tuanya anaknya terbalik. Wan nasi ajmain daripada mencintai manusia yang lain semua. Kalau aku belum lebih dicintainya, maka belum sempurna keimanannya. Bagaimana mencintai Rasul yang tadi juga? Kita lebih mengikuti apa saja yang menjadikan Rasulullah cinta. Ikuti sunnahnya. Kalau bahasa ceramahnya kita masih suka kepada bid'ah-bid'ah yang sesat-sesat. Masih suka kita mengamalkan ajarannya tidak jelas ujung pangkalnya. Lebih nomor satu juga itu. Ini kan pengakuan cinta bohong. Tidak benar pengakuan cinta. Jadi intinya bahwa berusahalah kita untuk mencintai Allah. Barangkali di sebagian kita selama ini sepele saja. Kenapa sepele? Ancamannya. Kalau semuanya itu lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, Rasul dan jihad, tunggulah. Ancaman. Fatarabbasu. Tunggulah. Ancaman. Apa tunggulah? Bisa jadi kita tidak ada keberkahan hidup, tidak ada ketenangan. Kegelisahannya muncul. Ada-ada saja masalah, ada-ada saja problem. Macam-macam lah yang terjadi menimpa tanpa sadar kita. Rupanya itu bisa jadi akibat kita menomor 17-kan Allah. Ketangkok kan? Musibah-musibah yang menimpa kita itu harus kita sadari tanda ada yang salah di kita. Tidak satu pun musibah yang menimpa kita
Melainkan ada salah kita, ada dosa kita, ada pelanggaran kita, ada kemaksiatan kita, ada kelalaian kita. Dan bisa jadi salah satunya termasuk ini. Kita lebih nomor satu juga dunia ini. Pangkat, jabatan, kekayaan, harta benda, anak-anak, semuanya lebih kita nomor satu kan dibanding itu menjalankan aturannya, menghentikan larangannya, berbuat taat kepadanya, beribadah kepadanya, dan seterusnya. Nah, dapat hukuman kita. Sehingga dalam beberapa kitab disebutkan, ada sahabat Nabi itu yang apabila dia ditimpa musibah, dia cepat larikan kepada salahnya. Sampai ada salah seorang mereka yang sedikit saja pening kepalanya, tetap dia bilang, ini ada salah saya, ini ada dosa saya, ada pelanggaran. Ketika ditimpa sesuatu, dia tidak menyalahkan, tidak menyesal-nyesali, tidak menuduh, tapi dia bawa ke dirinya, ini pasti ada dosa saya, ada salah saya, ada pelanggaran saya, ada kelalaian saya. Kelalaian apa lagi yang lebih tinggi daripada menomor sekiankan Allah? Bagaimana kita agak tekankan judulnya kasiko yang tadi jo, ancaman koha. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Tunggulah. Tarabbasu itu tunggu. Maka tunggulah oleh kalian hingga Allah ya'ti, Allah mendatangkan, memberikan amrihi, keputusan perkaranya. Kan ancaman tak? Nah, kita lihat, dilihat di tafsir, hingga Allah mendatangkan keputusannya, hingga Allah mendatangkan iqabnya, sanksinya, hukumannya, siksanya, adabnya di dunia. Di dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi tidak boleh kita anggap sepele. Jangan anggap sepele cinta, mahabbatullah, mencintai Allah. Barangkali sebagian kita ada yang selama ini tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu atau terlalaikan. Kemudian halaman 2 juga ayat ke bawah mengatakan bagaimana agar Allah mencintai kita. Ini. Yang paling penting itu bukan bagaimana kita mencintai Allah. Kata Ibnu Katsir, yang paling penting adalah bagaimana kalian atau kita supaya dicintai Allah. Bisa tertengok tak? Boleh ya? Bukan bagaimana kita mencintai Allah, tapi bagaimana supaya Allah mencintai kita. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana supaya Allah cinta? Itu yang nomor 1. Bukan bagaimana supaya kita mencintai Allah. Coba Allah kalau cinta sama kita, ditanamkan hati kita cinta kepadanya. Dalam ayat ini surah Ali Imran surah ketiga ayat 31 di bawah nomor 2 halaman 2, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah, in jika kuntum adalah kamu ini, kalian semua mengaku mencintai Allah, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kamu aku ini. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kalau kamu sudah mengikuti aku, namanya ittiba. 1, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa garis bawahnya ini? Untuk mendapatkan kecintaan Allah, ikuti Rasul. Kita dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan, kalau yang kita amalkan, yang kita lakukan itu tidak mengikuti tuntunan Rasul, ajaran Rasul, bimbingan Rasul, ketika itu
di samping amalannya tidak terima, Allah benci, Allah tidak cinta. Kalau Allah tidak cinta, Rasul juga tidak cinta. Dan Allah kalau tidak cinta, diumumkannya tidak cintanya kepada para malaikat. Saya tidak mencintai pada itu. Kalian juga harus jangan mencintainya. Pernah dengar hadisnya? Allah kalau mencintai seorang, Allah panggil malaikat, kumpul semua. Diumumkan, kalau bahasa awaknya, saya mencintai si Anu, maka kalian juga harus mencintai. Semua malaikat mengepak-ngepakkan sayap, tanda patuh, tanda taat. Lalu malaikat-malaikat, kepala-kepala malaikat memberitahu kepada seluruh alam malaikat bahwa Allah mencintai seluruh. Lalu dikasih tahu pula kepada penduduk bumi, malaikat-malaikat yang ada di bumi, bahwa Allah mencintai Sanu. Ditanamkan pula rasa cinta itu kepada orang-orang yang mencintai Allah. Sebaliknya bagaimana? Kalau Allah mencintai, benci kepada seorang, Allah kasih pengumuman. Takui aku. Takui awak. Jangan-jangan gitulah. Nyanawa Allah sayangnya kawak. Rupono tidak suka, benci. Salah satu penyebab Allah benci, kita tidak mengikuti Rasulnya, kita menentang Rasulnya, kita tidak melaksanakan sunnah Rasulnya. Makanya tadi, kalau kita beribadah, kalau kita beramal saleh, melaksanakan ketaatan-ketaatan dan segala macam, lakukanlah sesuai dengan bimbingan, tuntunan, ajaran, petunjuk Rasul. Namanya ittiba. Ittiba, mengikuti. Bahkan itu menjadi syarat diterima amalan. Jika kalian telah mengikuti Rasul, fattabi'uni, jika kalian telah mengikuti Rasul, Allah mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Coba bayangkan orang yang tidak muah diajai, tidak mau diarahkan, tidak mau ditunjuki. Iko nak batu nak amalannya. Kau salah kau tradisi, kau tidak berdasar kau tidak ada tuntunan tidak ada nyoba si kare banak sih. Sudah bas kare? Banak lo lah. Kare banak. Tahu kan? Maka kita harus merubah amalan-amalan kita yang tidak berdasar. Kalau tidak, jangan bilang-bilang jo mencintai Allah. Nabi Muhammad itu kan Rasul, diutus olehnya, ikuti itu. Ikuti. Halaman 3, mari kita baca halaman 3. Di alinea kedua, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya jilid 2, ayat ini adalah sebagai pemutus hukum. Nampak? Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya. Dia mengaku mencintai Allah, tapi dia tidak menempuh dan tidak mengikuti ajar Rasul. Pengakuannya bohong, tidak benar. Sebab kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasul.
Dan siapa yang tidak mengikuti Rasul dalam beribadah, misal, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak termasuk dalam urusan agama kami, tidak ada bersumber pada ajaran agama kami, tuntunan Rasul kami, bimbingan Rasul kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Harus takwi kita membaca hadis kau. Di mana tak takwi? Jangan-jangan yang kita lakukan selama kau tidak sesuai. Hadis itu pentingnya ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, mengutip beberapa hari yang lalu telah menulis di media massa bahwa jangan kita lebih candu memperbanyak amal. Tahu candu? Candu suko tagi birai banyak amal dibanding daripada koreksi amal. Hendaknya perhatian kita untuk memperbaiki kualitas amal supaya diterima lebih tinggi perhatian kita daripada memperbanyak amal. Bagaimana caranya? Berilmu dulu. Bahasanya tetangga tak? Halo? Bahasa awaknya lagi. Janganlah biar tadorong lo sebagai kita untuk menambah-nambahnya. Mempunyai amal. Sementara kita mengabaikan, memperbaiki amal itu sendiri agar supaya diterima. Maka hendaknya perhatian kita kok lebih tinggi mengilmui, mempelajari amalan kita kok supaya diterima. Jangan tambah-tambah je. Kadang-kadang tambahan aku tidak jelas hujung pengkanya. Di situ pentingnya kita ta'lim. Ini yang paling parah kan bahasa orang awak. Ondong ayah, ondong dadak, alai. Hoi. Ondong ayah, ondong dadak, alai. Kurang tak dorong. Kalau awak tak galak, tajilap pak. Tajilap pak, Pak. Coba orang curi-curi itu tua. Itu terjepak lah. Jadi beramal kau jangan lantaran banyak orang. Oh banyak orang mengerajun. Rami. Tak dari mana sen? Ini dari mana dari dunia saudaranya. Dari mana. Mi orang. Guru ni sen ni. Kuah. Ya tarilah kuah. Batuan tak itu masalahnya. Itu penting. Ta'lim. Ndak baju tu ta'lim. Ta'lim itu apa? Menuntut ilmu. Al-ilmu bita'allum namanya. Ilmu itu harus dipelajari. Belajar itu pakai guru. Gurunya orang yang alim. Gitu mestinya. Iyalah. Kan takwi kita kok. Siapa yang beramal yang amalannya tidak sesuai tertolak. Kalau tertolak diterima. Berdosa malahan. Iyalah. Nampal yang baik tanggung jawab tukang aja. Apalagi kami nan tukang aja, tukang ceramah kau kalau inginnya orang supaya rami tidak peduli apakah betul atau salah. Supaya kapiral, supaya rami. Dibuat-buatlah mode-mode ajaran-ajaran cara-cara supaya orang itu berbahaya. Sangat berbahaya, hati-hati.
Kalau kita tidak ikut Nabi, Allah tidak mencintai. Kalau kita ikut Nabi, Allah cinta, dosa diampuni. Jadi bagaimana upaya kita agar dicintai Allah? Dulu itu yang perlu. Bukan agar mencintai Allah. Iya bu, nombor jalih. Jika kalian, jika kita, jika kamu, jika awak sadolahnya lah mengikuti Nabi, kita pasti akan mendapatkan kecintaan Allah. Ini syaratnya tidak jauh-jauh ada. Syaratnya ikuti Nabi. Baca dan mengikuti Nabi, ia pelajari sunnah Nabi. Baca dan pelajari sunnah Nabi, ia buka kitab hadis-hadis yang sahih itu. Cari guru, suruh guru menerang kepada kita. Tentu guru yang ahli lo di bidang itu. Yang tahu lo guru ko syarahannya, penjelasannya berdasarkan kitab-kitab. Baru dua-duanya. Kena dua-dua. Rasanya iko nagak tabayan dulu. Pakar cinta-cinta ko doa aman-aman saya. Rupanya kalau kita tidak mengikuti Rasul, tidak akan pernah dapat cinta Allah. Kalau Allah tidak cinta, ya murka, marah, benci. Ikuti Rasul. Nah, cuma catatan sunnah Nabi ku tidak punya kelompok noko. Jangan anggap lo kalau tidak masuk kelompok itu tidak sunnah, tidak. Sunnah kau terbuka untuk umat Nabi semua, ditinggalkan untuk kita semua. Cuma untuk berajar pakai guru. Tidak harus guru ikon, tidak begitu. Siasen dan alim di bidang itu guru. Udah aman, Pak. Jadi kalau agak fanatik, Pak kata harusnya kadang-kadang fanatik kok. Jangan ngajikan juga, beko sakit kepala. Kepala tidak tamai gajinya. Kenapa? Payah ambil. Badendang resna badendang lo, bajoget sana bajoget lo. Pakai tambur resna ko tambur lo gitu. Ko lebih lo salawat na baru sana satu lo salawat. Beko bakal lincah sesadolanya. Tetapkan di mana mengaji di dua tampek, di tiga tampek, tapi jale sia gurunya kitabnya apa ajaran nak jale pada mana. Tidak salah wale lo. Ya ndak aku ndak jale sih. Kepikiran ndak jale. Kata orang kini ndak bersambung gaji, ndak bersanad. Akhirnya begitu. Sabo taklimku bukan menangan nyanyi musik. Bukan pai makalama, bukan pai barale, bukan pai rereo. Ndak harus jaleh ta'lim. Kalau selama itu belum ada, kita ndak akan tahu banan sunnah Nabi. Kita bersau, makanya kita tulihan jo satu mengaji. Mudah-mudahan karate ko lain ndak apa namanya? Ndak pengan? Lain ndak tungguin ke macam itu salah soal. Dia ndak memang ndak. Ya kita usahakan mencatat setiap kajian kan kita usahakan mencatat. Hari Senin hari Kamis kan. Supaya dapat pegang terbuka bagi siapa saja yang baca. Kalau siapa yang ingin menyalahkan salahan cari di mana sumbernya. Jalih terbuka. Daripada lapeh di mencuang. Kita tentuan kitabnya. Hari Senin Bulughul Maram namanya. Hari Kamis ndak ada ulama di dunia ko yang mengaku ulama ndak kenal kitab. Standar nasional dan internasional saksi juga. Makanya kita ambil ada kitab 2 buah lagi tapi naikon tamai lah. Dulu di Mesir Raya pernah kita menamaikan Sahih Bukhari. Alamai-mai ko lombok Taba aku lupa mengaji. Apa nu atasnya?
Anu masuk kalian kalau ini. Siraya. Kita baca Sahih Bukhari. Ketika itu mempunyai dua kitab. Pertama Fathul Bari, yang kedua Umdatul Qari. Itu jalan. Ke contoh kan. Berarti balik kita kaji pangka. Bagaimana cara meraih kecintaan Allah? Ikuti nabinya, ikuti rasulnya. Karena rasulnya lah yang membimbing kita, menuntun kita bagaimana supaya Allah cinta kepada kita. Dan bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah? Di samping meminta, maka kita harus kenalilah Allah. Masa ada dikenali Allah orang-orang. Ke dalam baris ketiga di bawah, kalian akan mendapatkan apa yang akan kalian minta. Dan minta kan kecintaan. Kan kecintaan diminta. Dari kecintaan kalian kepadanya. Kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kalian kan itu yang kita minta. Dan ini lebih besar daripada yang pertama. Daripada cinta kita kepada Allah, cinta Allah jauh lebih besar. Itu yang kita kutip cakap. Yang penting adalah bukan bagaimana kita mencintai Allah, tetapi bagaimana supaya Allah mencintai kita. Lalu bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ikuti Rasulnya. Rasulnya itu namanya kekasih Allah. Habibullah. Tidak Habib itu. Habibullah. Manusia yang Allah angkat menjadi Habibullah, cieknya. Siapa? Itu kecintaanku, Habibullah, kecintaan Allah. Ikutilah tu. Jadi kalau kamu sudah ikuti dia, Allah cinta kepada kamu. Allah cinta kepada kamu. Itu intinya. Dalam iko. Nah, di bawah bahwa di blok hitam tabah syarat untuk dapat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan ittiba. Apa ittiba? Itu syarat dibela. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir menggarisbawahi dalam kitab yang sama, syarat untuk dapat dicintai Allah, cieknya ittiba. Ittiba, ikuti Rasulnya. Itu syaratnya. Kalau untuk dicintai Allah. Tapi kalau kita ingin mencintai Allah, kenal Allah. Kenali Allah dan sebetulnya. Kalau Allah lebih kita cintai daripada segala-galanya, terasa manih beriman. Terasa labu nang kami. Kalau terasa na. Kalau tidak, bama ko beribadah ko tidak semangat. Beramal tidak semangat, berbuat baik tidak semangat, baca Quran tidak semangat, berdoa tidak semangat, berzikir tidak semangat, ada yang kurang. Ada yang kurang iman. Ini kalau iman nolai, manih beriman, beribadah ko, beramal ko menjadi suatu kesukaan, kesenangan. Kesenangan, tidak penik-penik. Tapi kalau alu lai, itu yang kurang loh. Iman jago adalah kokoh lah. Jadi siapa yang ingin merasakan kemanisan iman, wajada hawalatal iman, maka hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Dua cek. Yang kedua, kalau kau bisa dibacakan yang kedua. Wa ayyuhibbal mar'a, bahwa dia mencintai seseorang. Yuhibbal mar'a, bahwa dia yuhibba mencintai al mar'a seseorang. La yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa lillah, melainkan karena Allah. Halaman pertama balik. Halaman pertama. Halaman pertama kan bunyinya di baris kedua. Bunyi baris kedua, wa ayyuhibba, bahwa dia mencintai al-mar'a seseorang,
Mar'atu artinya seseorang. La yuhibbuhu, tidak dia mencintainya melainkan karena Allah. Maka jadilah cinta karena Allah, benci karena Allah, marah karena Allah, suka karena Allah. Disalatkan kini sudah zuhur. Sudah zuhur. Kini. Ya, kita stay lagi. Kita stay lagi kan? Di dalam kajiannya, bagaimana kita kalaulah mencintai Allah, pasti kita mencintai siapa-siapa saja yang Allah cintai. Kita mencintai orang karena Allah cinta sama dia. Ada. Kita benci kepada seorang karena Allah benci sama dia. Jadi kita ada mayit mau disalatkan dan waktu pula pendek tinggal. Mari kita ikut salat jenazah. Ke Makkah. Ingin mana? Tergantung yang mendorong. Tergantung yang mendorong. Yang mendorong apa? Padilah kita cari, ridha Allah yang kita tuntut. Jadi ibu-ibu semua, bagi yang tidak capek payah, mari kita ikut. Oke, ceknya ke salat. Tunggu, kita buat kesimpulan. Ada waktu 5 minit. Buat kesimpulan yang pertama, kita buat 3 kesimpulan. Bahwa jangan diabaikan mencintai Allah. Karena itu yang tertinggi. Selagi kita belum lagi mencintai Allah sebagaimana mestinya, tidak terasa enak, lezat, manisnya keimanan dan ketaatan. Yang kedua kiatnya, bagaimana supaya kita dicintai Allah, ikuti Rasul. Dan bagaimana kita mencintai Allah, berdoalah dan makin kenallah kita dengan Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya, melalui ciptaannya. Nanti insyaAllah akan timbul cinta. Beransur-ansur. Sekian kaji kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.